Oke, siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dan teteh Bapak dan Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di latihan kita XHI hari Kamis tanggalnya tanggal 18 Mei 2023. Nah, seperti sudah kita ketahui bersama dari kemarin-kemarin bahwa bulan ini kita akan banyak metode yang ke arah kardio ya. Kardio itu maksudnya lebih ke gimana sih kita menciptakan rada berat dikit lah kira-kira. Sesimpelnya gitu ya, rada berat dikit secara fisik gitu ya. Nah, kalau kemarin-kemarin itu apalagi yang kemarin udah lumayan gitu ya, pakai push up, posisi up gitu ya, plank. Hari ini kita akan latihan tetap ada kardionya, tapi dengan ngulik satu faktor yaitu bagaimana kita ngatur nafasnya gitu ya. Ini udah sering banget sebetulnya hari ini yang saya pengen dalemi itu gitu ya. Oke, jadi pada hari ini saya ngambil posisinya duduk supaya kalau kemarin-kemarin teman-teman yang nggak bisa kuda-kuda, nggak bisa apa ini gitu ya, sekarang kita full duduk gitu ya. Kalau teman-teman pakai kuda-kuda boleh gitu ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai kita stretching dulu. Semoga ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain gabung, silakan lurusin ke depan. 1 jauh, 2 jauh, 3, 4, 5, 6, 7, naik up. 1, 2 bagus, punggung tegak. 3, 4, 5 kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ya putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balik arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dah cukup gitu ya. Oke. Silakan atur posisinya. Pastikan posisinya tegak, punggung tegak. Kurang bawah sebentar ya, kameranya kurang bawah sedikit. Oke. Ya. Posisi pastikan tegak ya punggungnya. Nah, mau nyender nyender jangan deh. Soalnya mungkin kalau ada yang ke belakang nanti mentok gitu ya. Yang penting tuh punggungnya tegak. Oke, fokus, konsentrasi. Kita mulai standar dengan teman-teman atur dulu nafas perut ya. Fokus dan konsentrasi, atur nafas perut. Tarik perlahan lewat hidung, kembungkan perutnya. Begitu penuh, buang, kempesin perutnya, buang lewat hidung lagi. Ya, masuk hidung, keluar hidung, tarik langsung buang, kembungin perutnya pas, tarik. Tenang, fokus, relax dulu ya. Tenang, fokus, relax dulu. Atur nafas perutnya. Tugas teman-teman atur nafas perutnya, saya siap-siapin dulu supaya nanti lebih efektif ya. Terus atur nafas perutnya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, saya ulang lagi ya, buat yang baru gabung, hari ini kita hari Kamis, tapi posisinya duduk biasanya kan berdiri ya. Kenapa? Karena hari ini kita mau ngulik bukan sesuatu ya, satu faktor dari latihan yaitu si teknik olah nafasnya, supaya kita bisa masuk ke sesi kardio juga, tapi tidak terlalu banyak gerak lah, kira-kira gitu ya. Masih nafas perut dulu, tarik perlahan, buang sampai habis. Tarik perlahan, buang sampai habis. Sok atur nafasnya. Oke, kalau teman-teman yang mau berdiri boleh, tangannya boleh di samping badan gitu ya. Kalau mau kuda-kuda silahkan. Ya, atur aja masing-masing. Atur nafas dulu. Atur nafas dulu, saya cek dulu sebentar ya. Oke, terusin. Oke. Ya,
Sip. Oke, sebelum kita mulai latihan, mari kita berdoa dulu. Yakinkan apa yang kita latih hari ini termasuk bagian dari ibadah, mendukung ibadah-ibadah kita yang lain. Kemudian apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi sesama, terutama lingkar terdekat ya, keluarga. Yakinkan, bayangin. Oke, mulai disiplin, buang sampai habis. Oke. Latihan hari ini kuncinya adalah benar-benar di ngatur nafas. Maka buang nafas perut, kempesin sampai kempes banget baru boleh tarik. Ya. Kalau ngatur nafasnya nggak disiplin, nggak akan dapet sih sesi kardionya gitu ya. Jadi pastikan nafasnya buangnya benar-benar sampai habis, kempesin banget perutnya, baru boleh tarik. Tegakin punggungnya, hitungan 3, niatkan kita berada di lapangan yang sama, gitu ya. Kita latihan di lapangan besar yang sama. Siap-siap, 1, 2, 3. Just silahkan masuk. Terus pertahankan dulu niatnya ya. Bayangin, rasain kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Gimana sih suasananya? Ya, nggak usah kelihatan ya. Yang penting feel-nya, oh kayak gini. Kayaknya seperti ini. Kayaknya aja udah cukup kok. Anginnya mungkin, kepadatannya mungkin. Nggak perlu warna, nggak perlu visual kok. Oke. Oke. Teman-teman, silakan mulai yang 4 perut 4 dada ya, yang simpel banget. Yang tarik di sini, buang ke bawah. Ya, 4 perut, nafas perut sampai 4 kali gitu. Nafas kelimanya, nafas dada, tarik lagi, full tahan di sini, terus buang ke sini ya. Totalnya 8 nafas ya. 4 nafas perut, 4 nafas dada, yang terbaik hitungan masing-masing. Teman-teman latihan dulu, fokus di latihan, saya setting-setting dulu ya. Oke, lanjut dalam 3, 2, ya mulai. Terus, fokus ya. Sesuai nafas masing-masing. Kalau ada yang kerasa gerenyam-gerenyam atau tolakan atau apa, ikutin aja ya. Maksudnya terima aja gitu ya. Jangan ditolak gitu, jangan dilawan. Atau kayak di banjur mungkin ya. Kayak terus. Oke. 4 perut, lanjut 4 dada, nafas buangnya harus sampai habis banget-banget. Baru kalau udah habis banget-banget, taruh lagi, atur nafas dada ya berarti ya. Jaga pundaknya lurus. Terus, coklat. Kalau yang udah jaga konsentrasinya ya. Karena 8 nafas itu kan panjang pendeknya beda-beda nih tiap orang. Kita tunggu dulu teman-temannya yang masih fokus di 4 perut 4 dada. Yang udah selesai punggungnya tegak, tetap buang nafas dadanya sampai benar-benar habis. Ya. Benar-benar habis. Ya. Oke. Sambil saya ulangi sekali lagi, latihan hari ini akan jadi kardio seperti yang kita inginkan kalau nafasnya benar-benar
disiplin. Buang nafas bener-bener sampai habis, baru boleh tarik. Minimal itu aja. Ya. Oke. Fokus. Yang udah fokus. Oke. Hari ini kita akan, kalau startnya sekarang latihan mungkin sekitar 20 menit, 25 menit ya. Jadi nggak lama nih. 20 sampai 25 menit. Oke. Kalau yang udah sambil perhatiin dulu, saya kasih instruksinya dulu. Hari ini adalah latihan spesial dalam konteks kita pakai jurus legend ya. Kalau teman-teman ingat bahwa dulu banget pas XHI mulai, kita bilang bahwa kita itu PAUD gitu ya. Kita belajar materi-materi yang mengantar pada materi acuan gitu ya. Acuan kita mana? Kalau teman-teman baca di hikmatuliman.com gitu udah jelas banget acuan kita ya jurus-jurus yang jadul ya. Angin 1, air 1, dan teman-temannya. Hari ini dengan pengetahuan terbaik teman-teman, dengan latihan yang sudah bertahun-tahun, udah puluhan kali kita lakukan, kita mau melakukan jurus yang legend banget, angin 1. Kalau yang udah tahu, nanti tinggal glosor aja gitu ya. Abaikan aja. Kita akan cuman 20-25 menit latihan angin 1. Patokannya ya. Patokannya benar-benar harus buang sampai habis dulu baru boleh tarik. Itu dulu. Nanti settingan si energi map akan naik-naik gitu. Jadi nanti yang kedua akan lebih padat, ketiga lebih padat, udah disetting. Ya. Tugasnya adalah selamat apa ya? Tetap hidup dalam 25 menit gitu ya. Jadi 25 menit maksimal teman-teman nggak berhenti gitu ya. Lakukan angin 1. Kalau mau benar, buang nafasnya harus benar-benar sampai habis. Settingan udah di set, teman-teman udah dikunci, harusnya ini oke nih ya. Simpel banget, Kang saya lupa ya. Nah, bagi teman-teman yang lupa atau nggak tahu, maka kita standar angin 1 kan cuma tarik, tahan, buang depan gitu ya. Nah, saya bakal mandu buat teman-teman yang lupa atau nggak tahu. Nanti ini mungkin berapa kali gitu ya, baru naik ke atas gitu ya. Tapi teman-teman yang udah masih hafal gitu ya, si jurus legend ini, lakukan terus-menerus. Teman-teman boleh modif, mau 2 kali, ke depannya 2 kali, ke sininya 2 kali, baru gitu, boleh ya. Atur aja. Ya, mau 2 kali boleh. Mau Kang saya pengennya ngalir dari nomor apa? Kan 10 nafas tuh kan. Nafas 1 sampai 10, satu lagi boleh gitu ya. Silakan. Ya. Hari ini kita pengen coba angin 1 tuh kayak gimana sih kalau nafas kita bener ya. Kardionya dapetnya kayak gimana? Ya. 20 menit sampai 25 menit. Kita start dari sekarang. Lakukan tanpa jeda. Kang saya capek banget nggak mau tahu, lakuin aja terus gitu ya. Yuk, kalau yang lupa atau belum tahu, lihat saya instruksi ya. Kalau teman-teman yang udah tahu, udah tutup hidung tutup telinga aja, lakukan. Yuk, siap-siap, tangannya depan, fokus konsentrasi. Kita mulainya bareng. Saya si Ababa mulainya dulu ya. Sekarang teman-teman rasain dulu posisi gini, diam dulu. Bagus nih. Rasain di telapak tangannya ada padat-padatnya, di lengan nih. Ini biasanya kerasa banget nih. Di situ biasanya langsung kayak berat, pek gitu. Tak gerenyem-gerenyem, merinding gitu, rasain dulu. Sensasinya rasain dulu. Terus niatkan dulu. Bismillah gitu, atau yakin ya Allah, atau bebas gitu ya, redaksinya sesuai dengan ini masing-masing. Niatkan bener-bener saya mau latihan 25 menit tanpa jeda, maksimal, yakin bisa. Gitu ya. Bismillah. Dalam 3, 2, silakan mulai masing-masing yang udah tahu. Yang belum tahu atau lupa, tarik ke sini, nafas dada. Kita 2 kali ya, kalau yang belum tahu. Tahan dulu. Di sini, bola telapak tangan kanan sama kiri kerasa. Tahan dulu. Buang. Buka dulu telapak.
dorong ke depan. Rasain dulu tolakan dari depannya, kan ada sedikit tuh pasti dilawan. Bang. Sampai benar-benar habis. Begitu sudah habis banget-banget, tarik langsung panas. Das, telapak tangannya ada bola. Tahan dulu. Padat nih, kayak pegang bola aja. Tahan dulu, ada panas di tengahnya biasanya. Buang punggung tegak, buka telapak, tolakan dari depan, lawan. Ini udah 2 kali ya. Ambil, beratnya ambil, tarik, ambil ke telinga, hadap ke atas telapaknya. Indikatornya gampang. Ini, pergelangan pegel. Kalau belum pegel berarti kurang ke atas. Tahan dulu, berat dari atas rasain. Buang, dorong. 2 kali ya, ini baru 1. Habis, tarik, rasain tetap beratnya. Ini kayak angkat barbel ya. Jadi rasain terus beratnya, tahan dulu. Telapak hadap ke atas. Buang, tegak punggung, peng. Ya udah hafal mah ikutin masing-masing ya, jangan ngikutin aba-aba, bisi sayang gitu. Habis, tarik, buang, hadap ke kanan badannya, tahan dulu, buang, turun tangan, putar badan, rasain tolakan, dorong yang kanan. Habis. Kalau ini lanjut ya, lanjut aja, kagok soalnya kau balik lagi. Tarik, telinga lagi, hadap atas, tahan, ini 2 kali ke atas lagi. Buang, peng. Habis. Tarik bawah lagi. Tahan dulu. Buang atas lagi. Normalnya ini 1 kali. Tapi biar lebih kerasa, yang bisa 2 kali dan masih flow-nya bagus, kita 2 kali. Ini udah 2 kali. Hadap kiri badannya, tarik. Tetap tekan di atas, tahan dulu. Panas. Buang. Turun, putar badan, telapak kirinya rasain, dorong, lawan. Habis, tarik samping dada, hadap bawah. Di sini ngerasain tolakan dari bawah. Mungkin nggak seberat dari atas, tapi pasti ada. Rasain dulu. Tahan dulu, buang. Dorong ke bawah. Rada melebar dikit ya. Jadi bukan lurus nih. Melebar dikit. Habis 2 kali ya. Tarik lagi, naikin. Das. Gasain banget. Tahan dulu. Buang, dar. Ingat buangnya sampai habis. Ini rada susah kalau diaba-aba sih. Kalau masing-masing aja, pasti lebih bagus. Sama kayak tadi yang di atas, sekarang putar kanan. Putar kanan. Tahan dulu. Buang, angkat tangan. Putar badan. Dorong, serong kiri, bawah. Habis. Tarik, naik. Tahan 2 kali ke bawah. Buang. Punggung tegak. Habis. Habis tarik lagi atas. Tahan dulu. Buang bawah. Putar kiri.
tahan, buang, naik, serong kiri, serong kanan bawah berarti ya, yang dorong tangan kirinya. Balance kanan kiri udah, atas bawah udah, tarik silang dada, tahan dulu, punggung tegak, telapak tangan ada bolanya, buang, dar. Habis 2 kali ya, tarik lagi. Ini langsung nyambung lagi, ini jurusnya udah selesai nih. Ya, buang depan. Ini udah masuk ke yang kedua, langsung nyambung ke yang kedua. Ya, putaran kedua gitu maksudnya. Habis, depan udah, berarti atas sekarang. Tarik lagi. Tahan dulu, ini jurus paling simetris menurut saya. Buang. Kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Awalnya depan, akhirnya depan kan gitu ya. Bawah lagi. Tarik. Tahan. Buang dar. Yang baru gabung, niatin langsung ke lapangan ya. Tarik kanan. Tahan dulu. Buang. Turun. Putar badan sampai ke depan. Kanannya dorong. Ini kalau dorong itu sebenarnya ini ada tolakan di sini ya. Kadang-kadang kayak sekrup gitu. Truk dilawan gitu. Pas gitu. Susah sih, cobain aja lah. Tarik lagi. 2 kali lagi ke atas. Tahan. Buang. Dar. Tegak punggungnya. Saya ngaba-ngaba buat teman-teman yang lupa atau belum pernah ya. Kalau yang udah pernah, lakukan sendiri. Tarik lagi. Atas lagi sekarang, siap-siap. Tahan dulu. Buang. Dar. Habis banget. Tarik kiri. Tahan. Buang. Turun. Putar badan. Dorong kiri. Supaya jadi kardio, nafas harus benar-benar sampai habis ya. Benar-benar sampai habis. Habis, tarik. Pas hadap ke bawah, rasain dulu kayak ada pegang pijakan gitu ya. Ada, jangan dorong gitu. Apa ya? Ya, atau akan di bawah. Buang, der. Habis, tarik. Tahan dulu. Buang. Bagus. Putar kanan. Tahan. Buang. Naik. Dorong. Habis. Tarik samping dada. Tahan telapak nada bawah. 2 kali lagi ke bawah. Buang. Habis. Sekali lagi ya. Tarik. Tahan dulu. Buang. Tarik putar kiri. Tahan. Buang. Naik. Putar badan sampai depan. Kirinya dorong.
atas udah, bawah udah. Berarti udah selesai nih. Tarik silang. Tahan dulu. Buang. Depan. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi ya. Masing-masing ya. Saya mau bantu setting-setting. Teman-teman terusin lagi. Sudah ke depan. Depan-depan. Atas-atas. Puter. Jebret. Depan-depan. Atas-atas. Gitu ya. Sok masing-masing. Kang saya lupa. Yang ingetnya aja. Ya, kalau lupa yang ingetnya aja. Kan tadi udah dicontohin 2 kali. Teman-teman kalau lupa nggak apa-apa. Yang ingetnya, Kang saya cuma inget yang depan. Ya udah yang depan. Ya. Kang saya ingetnya ke bawah. Depan bawah doang. Ya udah. Depan terus bawah. Boleh gitu ya. Sok. Saya bantu setting dulu. Teman-teman fokus di latihan. Nafas bener-bener sampai habis. Segala macam yang dirasain, rasain ya. Kalau kerasanya geranyam-geranyam, rasain. Kalau kerasanya tolakan, rasakan. Kalau tolakan yang baru sedikit, nggak apa-apa, rasain. Kalau kayak ada putaran terus nyekrup ke dalam, rasain. Ya, kalau ada telapak ini, satu telapak, tapi tengahnya ada yang lebih panas sendiri, rasakan itu, gitu ya. Sok geder. Ya, ini salah satu bagian dari latihannya adalah settingannya. Jadi saya fokusin bantuin teman-teman dari settingan, dinaikin. Teman-teman fokus di gerak mobility itu konsep terpecah konsentrasinya. Teman-teman fokus di latihannya ya. Buang nafas sampai habis. Iya, bagus. Good. Iya. Kalau makin padat, lawan. Kang, patokannya gimana nih Kang? Misalkan ini ada satu, saya udah di titik dorongnya berat banget gitu ya. Keburu habis nafasnya. Kalau latihan ini sih satu nafas sih. Misalkan udah baru di tengah tapi udah habis banget, ya udah dianggap aja kedepanin aja gitu ya. Kan biasanya mah kan kita ngambilnya jadi 2 kali nafas gitu ya. Kalau yang sekarang 1 kali nafas deh. Biar alirannya lebih bagus. Ya, good. So, dicoba ya. Teman-teman yang gabung, kalau saya niatnya pengen lihat doang gitu, nggak apa-apa, langsung aja nafas perut, nafas dada aja. Perut naikin ke dada. Kan saya nggak ingat gerakannya, ya udah ke depan aja gitu. Yang penting buangnya sampai habis. Sayang, soalnya ini rada gede ini. Supaya nanti benefitnya bareng-barengnya gede. Good. Sok ditunggu dulu, sok. Saya nunggu dulu teman-teman biar nafas perut, nafas dada dulu. Kalau yang beberapa kan ini kayaknya cuma nonton nih. Kagok ini, di settingnya kagok. Sayang. Terus. Good. Kita padetin dikit ya. Udah padat banget, bagus. Ini harusnya udah mulai, bukan mulai ya, udah kerasa ini segini mah. Leader. We have 10 minutes. Cuma 10 menit lagi. 10 menit lagi bisa. Ya kan tugasnya adalah survive dalam 25 menit. Udah jalan setengah lebih. Buang nafas sampai habis. Maksimalkan tanpa jeda. Ya, maksimalkan tanpa jeda. Nggak ada istirahat di tengah-tengah. Ya, geder terus. Geder terus. Sok, padatin lagi. Terus. Kalau teman-teman yang lihatnya di YouTube nih, gerakannya belum hafal, diputar balik lagi aja ke awal-awal ya. Tadi kan udah dicontohin 2 kali ya. Terus, ini saya lagi fokus buat yang teman-teman live latihan. Insya Allah bagus ini. Terus.
terus. Ya geder latihannya terus gitu ya. Buat teman-teman yang nanya-nanya sih Kang As lagi ngapain sih ini? Ini berat ini. Nah, jadi kan saya jelasin ya. Ini buat teman-teman yang nanti nyimak di YouTube gitu. Ini yang lagi latihan itu kan meniatkan di lapangan yang sama. Artinya frekuensinya kekunci itu terek gitu. Sehingga kita punya mungkin sekitar ini kayaknya 50-an deh yang ada nih. Ya sekitar 50 ya. Ntar kita cek ada berapa ya. Sekitar 50-an. Kayak kalau di saya kelihatan kayak ada sinyal kedip-kedip gitu ya, lampu-lampu gitu. Nah, itu yang di satu-satuin. Di satu-satuin gitu ya. Lapangan latihannya ada settingan buat muterin energi gitu. Jadi ini sekitar 50-an sedang masing-masing muterin energi, putaran energi besarnya ada, di ending latihan ini yang nanti akan disebarin ke masing-masing orang lagi. Ini kayak kita bareng-bareng apa ya? Ya kerjasama ini mah. Terus, yuk padatin. Lagi gede, lagi bagus, terusin. Ya, saya penasaran. Kayaknya sekitar 50. Berapa nih? Oh betul, 53 orang. Ya betul lah. Tipis-tipis lah ya, 53 orang nih hari ini. Sama saya berarti 52 yang latihan ya. Kelihatannya sih pada banyak banget yang latihan sih. Ini berarti 53 terus kelihatannya 50-an. Berarti hampir semua sinyalnya kedetek ya. Walaupun teman-teman mungkin cuman nggak latihannya maksimal gitu ya. Maksudnya nggak full gitu latihannya. Cuma nafas dada aja. Udah kebaca kok. Bagus ini. Terus akan dipadatin lagi. Bagus terus. Dilawan. Saya tahu ini berat. Namanya juga latihannya kardio kan. Pasti bisa. Yuk. 7 menitan lagi. 7 menit lagi. Terus punggungnya tegak. Rasain apapun yang teman-teman emang nyata kerasa ya. Kerasanya padat, rasain padatnya. Kerasanya ada aliran, rasain alirannya. Tiap orang akan beda-beda. Kang, saya nggak apa. Kalau kerasa putaran, ya rasakan putarannya. Nah, tidak harus sama sensasinya. Ya, seseorang walaupun di saya kelihatannya semuanya ada putarannya kan gitu ya. Tapi nggak semua orang kerasa putarannya. Ada yang imbasnya. Atau ada yang imbasnya maksudnya gini. Karena teman-teman muter energi di telapak tangan dan di badan, imbasnya adalah teman-teman nyerap energi. Mungkin kerasanya kayak gerenyem-gerenyem. Kayak atau ada yang kayak kena apa ya? Kayak disiram gitu. Kayak hujan gitu. Bisa jadi kerasanya yang hujannya. Karena teman-teman lagi nyerap dan itu energinya lagi keserap gitu ya. Bisa jadi kerasanya itunya walaupun sebetulnya ada putarannya gitu ya. Putarannya nggak kerasa tapi efeknya itu yang kerasa gitu ya. Jadi semua orang akan ya kayak kita karya wisata kali ya, kalau kita jalan-jalan ke tempat A gitu, ke pantai gitu, ada yang lihat pasir, ada yang lihat pohon, mungkin ada yang lihat lautnya, ada yang dengar ombaknya, sama-sama tempatnya gitu. Tapi teman-teman akan bisa jadi ngerasain yang beda-beda gitu. Nggak apa-apa, dari situ aja dulu. Terus, dikit lagi. Oke, bagus. Ya, masing-masing terusin ya. Abaikan yang saya peragakan ya, karena saya mau peragakan buat teman-teman nge-review nih, teman-teman yang nanti bingung masalah gerakannya gitu ya. Teman-teman sekalian, angin 1 jurus legend banget, jurus yang menurut saya luar biasa sehingga perlu dipecah-pecah supaya kita bisa menghargai betapa hebatnya angin 1 gitu ya. Nah, angin 1 ini terdiri atas 10 nafas dada semua. Ya, gerakannya kalau gerakan doang gitu ya, kosongan gitu ya, gerakan doang. Tarik ke sini, tahan, buang ke depan. Das.
Tarik samping telinga, ngadep ke atas telapaknya, tahan, buang depan, dorong ke atas, peng. Tarik putar kanan, tahan, buang turun dulu, putar badan, dorong kanannya. Tarik lagi, samping telinga, ngadep ke atas telapak, tahan, buang dorong. Tarik kiri, putar badannya, yang gerak tuh si pinggangnya nih. Pinggang ke atas, tahan, buang, turun dulu, putar badan sampai depan, dorong kirinya. Nah ini nafas yang bawahnya sama persis, cuman di simetri aja. Tarik, tahan, buang ke bawah, melebar. Tarik kanan, tahan, buang, naik, dorong kirinya, dorong kanannya. Tarik lagi, tahan, buang, lebar lagi. Berarti yang belum kiri kan? Putar kiri, tarik, tahan, buang, kiri. Selesai nih. Kanan udah di atas kan? Tarik, jebret, tahan, buang lagi. Ya, itu gerakannya ya. Ini jurus paling simetris yang menurut saya sih bagus banget gitu ya. Kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Awali dengan ke depan, akhiri dengan ke depan. Ya. Masih sebentar lagi teman-teman. 3 menit lagi, geder. Geder, geder, geder. Ingat tanpa jeda, buang sampai habis. Tanpa jeda, buang sampai habis. Tanpa jeda, buang sampai habis. Yuk, dikit lagi. Bagus. Bagus, bagus. Beberapa ada yang bagus banget ini. Kalau teman-teman bisa lihat, saya di depan. Ada beberapa yang di sebelah kanan berarti ya. Yang di sebelah kanan bagus-bagus. Kalau yang kiri itu rata. Nggak tahu barisnya begitu. Yang beberapa orang di kanan bagus-bagus. Kanan saya ya. Terus. Lebih menonjol dibanding yang lain. Oke, masih ya. Masih teman-teman gitu. Kalau badannya kerasa ada yang ngegeser gitu ya. Pokoknya teman-teman fokus banget ya. Kalau kerasa ada yang ngegeser, niatin ngikutin aja. Bismillah. Ya, 3, 2, blur. Oke, bagus. Dalam gerakan apapun itu teman-teman, selesaikan buang nafasnya, lalu 2 kali ke depan. Ya, Kang saya masih di atas, nggak apa-apa. Selesaikan nafas yang di atasnya, terus tarik langsung ke samping dada, tahan, buang 2 kali ke depan. Jebret depan, tarik lagi, tahan, buang, bagus. Jebret depan. Terus tangannya taruh dulu di atas paha. Kalau berdiri, samping badan, gitu ya. Konsentrasi nafas dada dulu. Ya, 25 menitnya udah selesai. Kita mau satu lagi yang menurut saya mungkin bukan mungkin ya. Menurut saya bakal bagus ini. Ya. 2 kali ke depan, terus fokus dulu, jaga konsentrasinya. Ya. Oke. Ya. Ini teman-teman yang nggak latihan pun tolong diniatin ya, diniatin walaupun posisi tangan yang nggak dipakai gitu ya, tolong diniatin ngikutin gitu ya. Soalnya ini di baris ini udah ngurut gitu. Oke. Yuk, yang memungkinkan tangannya sekarang taruh ke depan. Plek, diemin di sini. Ya. Kalau lebih konsentrasi memejamkan mata, pejamkan matanya. Ceng. Ini posisinya teman-teman dibarisin bikin lingkaran, teman-teman itu tangannya nempel ke pundak teman depannya, blur, gitu. Jadi ngebikin lingkaran besar dan saling nempel di tangan ke punggung gitu ya. Fokusin buat ngerasain dari belakang, nyalurin ke depannya. Kalau ada yang dari belakang kayak ngalir,
biarkan dia ikut ke depan. Tambahin sama power teman-teman, ya. 2 menit doang, fokus konsentrasi 2 menit doang ya. Jadi ini kayak bikin putaran gitu. Kita mau cepet gitu ya. Kalau ada yang dari belakang kerasa, salurin ke depan. Kalau nggak kerasa nggak apa-apa, teman-teman nyalurin aja ke depan. Rasain biasanya di lengan tuh bakal kerasa lah kayak ada aliran otomatis ya, karena kesedot kan pasti ya. Karena keputer gitu ya. Siap-siap. 2 menit doang, 3, 2, bismillah. Mulai. Der. Nah, udah langsung muter. Jaga konsentrasinya, nafas dada tetap. Bagus. Sambil dibayangin, teman-teman lagi nempel ke punggung temennya. Dan formasi kita adalah lingkaran yang mulus banget. Punggung nempel telapak nempel di punggung. Nyalurin. Kayak baterai diseriin gitu ya. Bagus, ini udah kenceng nih. Pertahankan. Bagus. Ya. Supaya apa, Kang? Supaya kalau kita termasuk yang sulit nyalur, ini kebantu, kedorong sama teman di belakang, ketarik gitu ya. Karena ini alirannya kan kenceng. Jadi otomatis kita akan kebantu buat nyalurin. Endingnya apa, Kang? Supaya nanti kita lancar aja lah gitu ya. Simpelnya mah lancar aja lah. Terus. Geder. 1 menit lagi. Jaga, Kang pegel nggak apa-apa. Biarin aja 1 menit lagi. Walau ke bawah juga sebetulnya bisa ya. Tapi bagusnya sih cuma semenit mah di sini aja gitu ya. Fokus. Bagus. Bagus. Sebentar lagi. Kurang dari 30 detik. Pertahankan. Pertahankan. Saya lihat jam ya. Terus. Perlahan atur nafas dada, taruh lagi di atas paha atau samping badan. Tarik yang dalam nafas dadanya, buang sampai habis. 3 atau sampai 5 kali. Oke, bantu sama gerakan. Tarik ke sini, buang ke bawah. Yang kayak kemarin. Rasain semuanya. Biasanya kayak ada ombak naik turun gitu. Bes, gitu. 3 sampai 5 kali tarik ke sini, buang ke bawah. Ini latihan yang kemarin ya. Mantap, mantap. Oke, good. Kalau udah 5 kali, 3 sampai 5 kali udah kerasa banget, silakan nafas perut. Buangnya sampai habis, kempesin banget. Ya. Ya, niatin nyerap energi, ngebersihin energi, nyimpen lagi ke perut ya. Oke, sudah dibagi-bagi. Benar. Sorry. Sorry. Fokus. Atur nafas perutnya. Bagus, atur nafas perutnya. Kalau udah kerasa, enakeun. Sambil nafas perut, kalau teman-teman ada yang mau nanya, mau cerita, silahkan gitu ya. Tapi bentar, saya pakai headset dulu. Soalnya saya belum bisa dengar teman-teman nih kalau gini.
Fokus konsentrasi. Tetap atur nafas perutnya ya. Sambil kalau ada yang mau tanyain boleh disampaikan, ada yang mau diceritain boleh, apapun lah. Ya, jadi teman-teman sekalian sambil saya sampaikan ya, kalau teman-teman ada yang mau tanya atau mau apa langsung. Jadi yang kita latih hari ini adalah tetap masuk kardio, tapi lebih ngulik ke nafas gitu ya. Karena salah satu faktor dari latihan ya sebetulnya si pengendalian nafasnya. Kalau pengendalian nafasnya benar, maka mungkin 3 kali 4 kali gerakan udah masuk ke sesi-sesi mau masuk ke kardio. Jadi kalau kemarin itu hari Senin itu benar-benar fokus di posisi yang rada-rada berat, yang benar-benar bukan menguras ya, memposisikan otot-otot kita untuk bekerja lebih, maka hari ini adalah di nafas, gitu ya. Idealnya adalah ketika posisi kayak kemarin, posisi push up, plank dan teman-temannya, ya nafasnya tetap diatur kan gitu ya. Cuman kan kalau mau jujur-jujuran mungkin sulit ya mencapai ideal seperti itu langsung, dan nggak mungkin kata saya langsung dapat gitu ya. Makanya kita pecah kemarin yang gerakannya, hari ini yang si nafasnya. Nah nanti dalam latihan mandiri teman-teman coba mencapai idealnya. Jadi pas pada posisi yang sulit tetap pengaturan nafasnya tetap super disiplin kayak tadi. Nah berapa nafas yang bisa disiplin ya nggak masalah, nggak harus dari awal sampai akhir. Misalkan Kang, saya ternyata yang disiplinnya cuma bisa 5 nafas, ya nggak apa-apa, itu udah bagus. Yang penting berikutnya 6 nafas, kan gitu ya. Nah, hal-hal sesimpel itu, perbaikan-perbaikan kecil seperti itulah yang menurut saya harus menjadi patokan kita, kan gitu ya. Kita mah kan bukan orang-orang yang punya bakat luar biasa, kan kita orang-orang biasa banget, yang mungkin basicnya juga nggak ada, tapi modal kita adalah konsisten berlatih. Nah, maka nggak peduli seberapa cepat, nggak peduli dimanapun kita mulai startnya, tapi kita mah yang penting melangkahnya ke arah yang sama, nggak peduli juga berapa panjang langkah kita, karena tiap orang beda-beda ya. Ada orang yang langkahnya pendek tapi mungkin disiapin buat yang lain. Dia ada takdirnya gitu ya buat kenapa sih gitu ya. Mungkin ada sebabnya, ada kenapanya kan gitu yang kita mungkin nggak tahu. Yang penting tetap melangkah di arah yang sama gitu ya. Nanti kita akan sampai ke tujuan kira-kira gitu. Oke, ada yang mau ditanya dulu teman-teman sekalian? Silahkan, bebas. Kalau nggak tentang latihan boleh, tentang yang lain, Kak Bisi ada yang mau ditanyain? Halo, Kang. Mangga Kang Pandi, silakan. Halo juga. Tentang astral sih. Oh loh, tentang astral. Oke, gimana? Semoga bisa saya jawab ya. Iya, Gimana? selama ini tuh udah ngastral, udah cerah, kadang-kadang udah bisa keliling-keliling gitu ke rumah. Cuma masalahnya masih dalam mimpi gitu loh. Nggak bisa pas sadar gitu tuh, nggak bisa Masih gitu. dalam mimpi. Mimpinya bisa dikendaliin. Maksudnya, misalkan ya, oh saya maunya ke kiri, jangan terus itu bisa dikendaliin di mimpinya. Bisa, kadang live, kadang interaksi, Oh ya udah jadi itu mah. iya, tapi Oke, dalam tapi mimpi. harus dalam tidur. Untuk ke pas ini gimana ya? Mungkin ada kiat. Oh pengennya, oh jadi pas sadar sengaja mah belum belum tembus gitu. Atau gimana Kang? Gimana? Ya, Jadi harus dalam posisi tidur gitu. Kalau Kang Pandi. kalau pas Oke. kiat-kiat gitu supaya bisa. Kalau ada temen tinggal minta dipukul sampai pingsan itu satu. Ada antimo biar tidur. Oke, anyway. Gini Kang, saya mau jelasin ya sedikit ya. Ini kayak remeh yang saya mau omongin, tapi menurut saya pribadi sih penting. Ya. Yang pertama, dalam pengalaman saya bahwa orang astral itu macam-macam. Ya, ada yang nggak bisa-bisa dalam konteks bukan nggak bisa sih, gelap-gelap aja gitu ya, feeling doang gitu ya dan teman-teman. Ada yang cerah 4K gitu ya, jelas gitu, tapi cuman misalkan 5 menit, sisanya buram. Ya ada yang kayak gitu, segala macam lah banyak. Nah, uh, dari pengalaman itu menurut saya sih yang pertama harus
diambil adalah kuatkan apa yang emang udah jadi gitu ya, udah nyata buat kita. Jadi kalau Kang Fandi itu ternyata kuatnya ngimplengnya itu ketika memang posisinya tidur karena mungkin rileks atau gimana, maka fokusin itu. Nah, coba langkah pertama, coba dulu dengan meniatkan. Contoh misalkan, nih malam ini kita mau tidur nih, udah yakin mau tidur kan, saya pengen dong ke Kendan gitu ya, dari awal diniatin dulu, sehingga nanti yang dikejar adalah simple, setiap mau tidur meniatkan, Akang udah pasti. Jadi si ngastralnya bukan sesuai, bukan gini, kan ada yang tidur terus ngasral tiba-tiba, kita nggak niatin nggak apa ngasral gitu ya, ada yang begitu. Nah, yang karena Kang Fandi ini kekuatannya ngasralnya ketika tidur, maka yang simpel dulu aja, niatkan kapan mau ngasralnya gitu, malam ini saya ngasral ke sini, niatin dulu jebret-jebret gitu ya, sehingga nanti ada kendali terhadap kapan astralnya on sama off kan gitu. Nah, nanti dari situ mulai dibawa ke ranah sadar gitu ya. Sadar. Nah, itu. Jadi kata saya step pertamanya ya kendalin yang emang kuatnya Akang, yaitu kuatnya ketika harus sambil tidur. Maka ketika mau tidur harus bisa ngendaliin sekarang mau ngasral kemana 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 gitu ya. Nah, nanti kalau itu udah bisa, baru kata saya itu step berikutnya narik ke si bagian si kendali sadarnya kan gitu ya. Nah, itu kayak gitu ya Kang. Nah, ini berlaku buat semua ya kan, kadang-kadang kalau kita ngobrol ada yang ngasralnya mah saya nggak bisa sambil merem, saya mah sambil buka mata. Ada yang gitu ya. Ya kuatin aja yang buka matanya gitu ya. Jadi ambil yang teman-teman memang kuat, perkuat di situ dulu. Nanti dari situ baru pelan-pelan dibawa ke mana yang memang pengennya gitu. Mungkin itu Kang Fandi ya. Semoga bisa kebayang tuh maksud saya gimana gitu ya. Ya soalnya kalau emang belum kita maksa juga suka nggak bisa sih, jadi malah jadi beban gitu. Nah jadi ya udah aja yang udah jagonya mana, perkuat aja dulu kan gitu ya. Kayak ini gini, kalau zaman baheula mah kan ada film kungfu jurus mabok geningnya. Jagona kamu mabok kan gitu. Ya enggak, saya mabok kan gitu ya. Sorry ini live ini. Ntar disuruh Kang As bilang suruh mabok. Enggak begitu ya. Kalau Jackie Chan zaman dulu kan jagonya kalau mabok kan gitu ya. Ya mungkin ya itu dulu aja kan gitu. Baru dibawa ke alam sadarnya kan. Itu mungkin semoga kebayang ya. Kalau kurang jelas tanya lagi. Kalau yang lain mau nanya juga silahkan. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Masih ada 5 menit. Malam, Kang. Selamat malam. Oh ini teh ini teh. Saya pikir laki-laki. Gimana di rumah? Perkembangannya apa? Di rumah sih nggak ada apa-apa, Kang. Cuman udah beberapa hari, Kang, kok mantep banget semuanya, kok kayak full panas gitu. Panasnya gini nih, maksudnya panasnya tiba-tiba usaha suami saya kayak dimatiin semuanya gitu. Suami sampai saya istilahnya mau nyari nafkah susah, mau bayar ini susah, mau bayar itu sampai ke anak-anak juga ya kena lah semuanya, istilahnya sekeluarga semua kena gitu. Sampai jujur kita hari ini full keluar untuk nyari-nyari jalan mana yang kebuka, semuanya tidak ada yang kebuka kan. Kita udah itu ya. Apakah efeknya dari yang itu atau gimana nih Kang? Oke, jadi buat background story ya, buat teman-teman sekalian, Terin ini kemarin berapa hari yang lalu ya Teh? Mungkin minggu ini ya, dalam minggu ini ya, ceritanya ada kasus gitu ya. Nah, jadi yang udah dikerjain itu kan sebetulnya saya proteksi sama mutusin jalur-jalur yang ada di rumahnya Terin gitu ya. Nah, it sometimes it takes time gitu ya, karena yang kita lakukan itu tidak brutal gitu. Kalau zaman dulu mah brutal, kalau ini mah nggak brutal. Jadi disinkronin lagi, dihalusin lagi. Kalau ada yang non itu ya sudah diilangin gitu ya. Nah, kalau saya boleh ngasih saran sih sebetulnya gini Teh. Saya udah pernah cerita ini di grup. Nah, kalau saya adalah seorang yang mau ngerjain orang lain, contoh misalkan ini siapa nih, Kang Dadang nih. Saya mau ngerjain Kang Dadang. Kalau saya mau ngerjain Kang Dadang, maka yang saya harus lakukan adalah merusak dulu si
mindsetnya Kang Dadang nih, gitu ya. Gimana pun caranya, gitu ya. Nah, berarti karena kalau mindsetnya rusak, pesimis segala macam dan teman-teman, itu vibrasi orangnya udah pasti turun. Ketika itu turun, baru saya bisa masuk sebetulnya. Nah, bisa jadi kasus yang teteh ini udah rada lama mungkin ya, bisa jadi kan gitu ya. Bertubi-tubi dari yang kecil naik eskalasi sampai akhirnya ya satu rumah ngerasa kerasa banget kan gitu. Nah, maka ngebalikinnya juga sama prosesnya. Saya bisa insya Allah bisa bantu proteksi dan teman-temannya. Tinggal teteh dan keluarga gimana caranya melatih vibrasi positifnya. Jadi kalau mau nih ya, kalau bersedia nih ya, pagi-pagi bangun tidur semuanya udah mikirin hal positif gitu ya. Nah, hati-hati terjebak misalkan gini. Uh, Kalau kita mikir saya pengennya orang nggak ada yang ngerjain misalkan gitu ya. Kalau kita mikir nggak ada yang ngerjain, maka otomatis otak kita itu mau vibrasi ada yang ngerjain. Jadi harus pakai kalimat positif, nggak boleh pakai negatif ya. Tidak itu nggak boleh ada. Jadi misalkan semoga gini, misalkan kayak hari ini pengen rezeki berlimpah datang dari segala arah kan gitu ya. Caranya kita nggak tahu, tapi teteh mau sebelum tidur sekeluarga, apalagi kalau sama sekeluarga bareng-bareng gitu, itu bakal lebih cepat. Sebelum tidur niatin rezeki berlimpah dari segala arah melesat melejit gitu. Udah bayangin dulu bahagianya dulu kalau dapat rezeki melimpah dari segala arah. Nah itu yang teman teteh harus lakukan supaya nanti vibrasi dari orang rumahnya sendiri memperkuat. Tahanan segala macam mah udah urusan saya aja kan gitu ya, urusan tim lah gitu ya. Nah tinggal teteh ngevibrasiin itu gitu ya. Kan ini kan ada memproteksi sama kan rezekinya. Narik kali ya, kalau disebut narik ya narik ya, ngebuka jalur-jalur. Kebuka jalurnya itu dari vibrasi. Kalau teteh satu hari bersama keluarga itu masih mindsetnya ngerasa terzolimi, ngerasa dikerjain segala macam, maka itu satu hari itu teman vibrasinya low semua, rendah semua. Apa yang terjadi ya secara nggak sadar ya akan stay begitu. Nah ini yang saya semoga ini kebayang ya. Soalnya batasnya tipis. Dan kalau orang dikasih tahu ini kadang-kadang, itu saya udah ngaji, saya udah apa, saya udah berdoa. Tapi berdoanya kadang-kadang teh dengan apa ya? Antara dengan dendam mungkin atau nggak tulus gitu ya. Nah, hal ketulusan ini yang tipis ini yang teteh dan mungkin satu anggota keluarga harus mulai pertama diamati ya, tipisnya antara doa kepaksa dengan doa tulus tuh gimana gitu. Nah kira-kira gitu maksud saya ya. Semoga bisa mulai dipraktekin dan saya yakin sih nggak waktu lama kalau emang itu udah dapat gitu ya. Karena dari urusan metafisiknya sih menurut saya ini biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang wah gimana gitu. Ini mah udah biasa banget lah. Artinya kita bisa buat ngatasinnya, tinggal vibrasi dari orang rumahnya aja gitu ya. Nah itu mungkin ya. Jadi buat teman-teman ini mungkin pelajaran dari kasus ini adalah yaitu jadi holistiknya. Jadi kalau ada kita bukan ngerjain, kita dapat kasus, kadang-kadang nggak bisa sebatas dari sisi energinya aja, gitu ya. Misalkan nih, bla 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 gitu, ternyata kasusnya air di rumahnya kotor gitu ya. Kita terapi sakit lagi, mungkin karena ternyata air rumahnya kotor gitu ya. Nah hal-hal yang ini kan harus diberesin secara holistik itu. Nah dalam kasus Teh Erin, insya Allah kalau dari proteksi segala macamnya, makanya saya bilang kan kalau ada yang aneh-aneh itu ini misalkan ya tiba-tiba ada penampakan kah atau ada suara aneh atau gimana ya, harusnya sih nggak ada ya, karena ini kan pakai versi yang nggak ekstrim gitu. Nah tinggal disampaikan aja biar nanti saya kalibrasi lagi si proteksinya. Nah tinggal dari vibrasinya aja teh gitu ya. Semoga cepet lah, aku yakin cepet lah gitu ya. Pokoknya pagi-pagi vibrasi positif dulu, sebelum tidur vibrasi positif, kalau habis sholat bayangin dulu kebahagiaan gitu ya. Udah kalau vibrasi kita tinggi, yang vibrasi kita tinggi itu apa ya, yang gini,
Yang masalah hajar menghajar ngerjain segala macam itu adalah di vibrasi rendah. Jadi harusnya dia kalah itu. Secara niat aja udah kalah gitu. Nah, tinggal kita naikin vibrasi kita supaya di posisi yang pas gitu. Itu mungkin sedikit tentang kasusnya ya. Insya Allah Gitu. mudah-mudahan bisa dijalankan. Kang, Bisa, satu sok, lagi tuh. bisa. Boleh teh, Kang, sok gimana? Tata kan baru gabung, belum latihan teh belum. Teh mulai dari mana maksudnya Kang? Oh, mulai dari nafas perut sama nafas dada terus dorong-dorongan aja dulu. Sama gini-gini yang ngerasain kayak ada apa? Ada bola. Nah, terus nafas dada gitu aja. Nah, kalau bisa latihannya bareng ini itu kan di ruangan tengahnya ada nggak usah dari ruangan tengah juga sih. Dari ruangan masing-masing juga nggak apa-apa. Itu udah disetting kalau di rumahnya ada yang latihan, putarannya lebih kencang lagi supaya ngeproteksinya lebih kuat lagi. Jadi sebetulnya kalau teteh latihan rutin, misalkan habis sholat nih 10 menit atau 5 menit, setiap habis sholat gitu aja, rasain, terus niatin buat berlatih, itu bakal cepet banget ngebantu gitu ya. Gitu teh. Ya, makasih banyak ya Kang. Siap, sama-sama ya, oke. Oke, mungkin gitu dulu teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa di grup ya. Itu mungkin jangan lupa bahwa Mei ini memang kardio. Mungkin kayaknya, tapi hitungan saya cuma sampai minggu depan doang. Emang minggu depan udah sebulan ya. Kayaknya cuma 1 kali latihan kayaknya. Ya, yang rada beratnya. Sisanya teman-teman saya harap berlatih mandiri. Nah, bulan Juni kita akan mulai masuk ke TM kan. Maka siapin teman-teman pengen latihannya apa yang pengen diperdalam, enggak gitu ya. Mungkin sekitar 4 kali latihan di bulan 4 sampai 6 lah. 4 sampai 6 kali latihan di bulan Juni akan bertemakan metafisik gitu ya. Kenapa metafisiknya kenapa latihannya metafisik? Karena ya memang secara jadwal di kita setahun 2 kali itu ada yang metafisiknya, dan sebelum metafisik pasti kardio dulu gitu ya. Kenapa perlu kardio? Supaya nanti pas metafisik udah mantep kira-kira gitu ya. Silakan nanti di grup kalau ada apa-apa. Terima kasih sudah berlatih. Kita tutup latihan ini sama-sama dengan saya baca istighfar, astagfirullahaladzim, mohon maaf pasti saya ada yang salah. Alhamdulillah rabbil alamin, dan doa akhir majelis subhanakallahumma wa bihamdika wastaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.